Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fuadi, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Biren, Provinsi Aceh, dan juga merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 1 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24406061476. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Biren untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dan subtema metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, untuk memohon keberkahan di pagi ini kita akan berdoa. Siapa yang akan membantu memimpin doa? Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi semua mendapat keberkahan, terutama keberkahan ilmu yang akan kita pelajari pagi ini ya. Amin. Oke, Bapak akan coba absen dulu. Arisha Kaunia, Fiska Septia, Fitra Kismullah, Muammar, Ratif Permatasari, Rayyan Al-Atar, Zafirah Naila Husna, ya, Ziaul Haq. Oke. Nah, ini materi kita. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Boleh angkat tangan kemana duluan masuk Islam? Di mana? Aceh. Acehnya di mana? Samudra Pasai, Pak. Samudra Pasai, mana yang ngomong? Samudra Pasai itu di mana? Daerah Aceh Utara. Udah pernah ke situ? Pernah ke situ? Ke Samudra Pasai? Ke Samudra Pasai? Udah pernah? Ya. Belum. Siapa yang udah pernah menjenguk kerajaan Malikus Saleh? Belum. Jenguk, Pak. Di situ ada sisa-sisa kerajaan. Jadi kita sudah mempelajari sebelumnya tentang bagaimana proses masuk Islam di Indonesia ini. Pertamanya dari Aceh, kemudian baru tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam. Di pertemuan kali ini kita membatasi hanya pada Wali Songo, karena nanti sebenarnya yang berpengaruh pada penyebaran Islam itu tidak cuma Wali Songo. Kalau kalian sudah baca buku yang saya kirim itu ada pra Wali Songo. Sebelum Wali Songo juga sudah ada penyebaran Islam. Ya. Oke. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Ini tujuannya. Harapannya kalian pertama mengenal dan bisa menganalisis peran Wali Songo. Wali Songo apa? 9 wali Allah. Wali Allah itu apa? Wali Allah itu apa? Wali Allah adalah wali itu wali. Kalau wali kelas apa? Wali itu dari bahasa Arab yang artinya bisa berarti
pelindung, bisa berarti yang mewakili, bisa berarti yang memiliki. Itu arti wali ya. Nah dalam hal ini diartikan yang mewakili, seolah-olah seakan-akan para wali ini adalah yang mewakili Allah dalam menyebarkan agama Islam. Nah kemudian yang kedua, kita diminta mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan metode dakwah. Nah bagaimana cara dakwahnya para wali songo itu ya, yang secara damai dan bisa kita kontekstualkan. Maksudnya kontekstual itu bisa kita coba aplikasikan di zaman sekarang nih. Atau jangan-jangan udah nggak bisa lagi kita praktekkan. Mungkin dakwahnya masa Wali Songo dulu gampang gitu. Sekarang sulit kita gampang. Kemudian yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap toleransi dan menghargai budaya lokal. Nah, apa sih manfaatnya sebelum kita belajar lebih lanjut? Apa manfaatnya kita mempelajari tentang Wali Songo? Ya, manfaatnya sebenarnya tergambar dalam manfaat mempelajari dakwah secara damai. Yaitu pertama akan mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dalam sejarahnya itu tidak pernah berdakwah secara kekerasan, tidak pernah maksa. Ya. Jika pun mungkin kalian pernah baca sejarah Nabi dan terjadi peperangan, itu lebih kepada menjaga keamanan wilayah atau membela diri, ya. Itu yang terjadi. Begitu juga kemudian yang kedua, kita bisa berperan mencegah konflik dan kekerasan. Jadi dakwah itu harusnya dakwah yang damai, tidak ada konflik, tidak menimbulkan pertengkaran, apalagi kekerasan. Lebih mudah diterima masyarakat. Karena dakwah yang santai, santuy gitu ya, itu lebih enak daripada dakwah yang keras dan apalagi sampai menyakiti. Juga menjaga citra Islam akan terlihat sebuah ajaran yang damai dengan ajarkan yang damai. Oke, nah sekarang kita akan melakukan literasi, tapi literasi kita melalui video. Kita akan menyimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel umat muslim. Pernahkah Anda mendengar tentang 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa? Mereka dikenal sebagai Wali Songo, sosok-sosok mulia yang dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan membawa cahaya Islam ke Nusantara. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang peran, perjuangan, dan kisah inspiratif dari masing-masing Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Maktum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Kedua, Sunan Ampel. Ia putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sang ketiga, Sunan Giri. Ia memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Belambangan. Keempat, Sunan Bonang. Ia anak Sunan Ampel yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Maktum Ibrahim. Kelima, Sunan Kalijaga. Dialah wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatita. Para keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ketujuh, Sunan Derajat. Nama kecilnya Raden Kosim. Ia anak Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Kedelapan, Sunan Kudus. Nama kecilnya Jafar Syahid. Ia putra pasangan Sunan Mundung dan Syarifah, adik Sunan Bonang. Kesembilan, Sunan Muria. Ia putra Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishak dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah para Wali Songo memberikan kita inspirasi dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, tadi kita sudah menyimak video yang dulu. Ini sifatnya sebenarnya rangkuman dari bacaan-bacaan yang bisa ditemukan banyak sumbernya ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan literasi, kita akan melakukan pembagian kelompok dan nanti kita akan berkegiatan dalam kelompok. Saya pakai aplikasi ini ya. Ini namanya Tim Thinkerware. Siap-siap untuk diacak. Oke.
Ada yang 3 orang, Bang. Hah? Ada yang 3 orang. Ada yang 3 orang? Ya. Ya, karena silpa tadi dari kita keluarkan. Ya kan seharusnya ada silpa di sini. Silpa setting, nggak apa-apa 3 orang. Kelompok 1, langsung membentuk kelompok ya. Elifa, Fatratil, Zakirah, Muhammad Syawal. Kelompok 1 pindah ke kelompok sana. Terus kelompok 2, Najwa, Kamila, Muammar, Rifka, dan Purnata. Kelompok 2 di bagian belakang. Kelompok 3, Azka, Alfia, Adifa, Zaira, dan Haikal Hafiz. Kelompok 4, Haikal Fikri, Nazwa, Fitra, dan Noviana ya. Kelompok 5, Muhammad Abdel, Valen, Aura, dan Zia. Kelompok 6, Rizkan, Ratu, Kiram, Keisha. Kelompok 7, Raisa, Pangeran, Fiska, Aurelia. Kelompok 8, Arisha, Kaunia, Nafisul, Safira, dan Nurnaila. Kelompok 9, Rayyan, Rati, Muhammad. Oh, Sylvia ini sendiri ya, satu nama ya. Kalian akan diminta membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Alur pikiran atau peta pikiran dari apa yang sudah kalian dapatkan. Tadi video, mungkin kalian sudah baca buku ya tentang 4 hal ini: asal usul tokoh, kemudian wilayah dakwah, Walisomo yang akan dibagikan dari satu kelompok akan mempelajari satu saja dari Walisomo itu. Kemudian metode dakwahnya seperti apa serta nilai karakternya. Jadi ini bisa dibagi masing-masing. Satu orang nyari asal usul, satu orang nyari wilayah dakwahnya, satu orang metode, satu orang lagi apa nilainya. Nah, yang kebetulan 3 mana tadi yang 3? Nah, berarti ada satu orang yang 2 ya. Nah, kerjaannya kita berbarengan, kolaborasi dalam mind mapping di sini. Nanti semua akan masuk ke sini. Semua akan masuk ke dalam ini. Ya. Lalu membuat tulisan. Misalnya nanti yang kebagian di Sunan Gresik, dia akan membuat kotak dan tulisan di atasnya. Ya, ada 4 kotak berarti. Kemudian yang bagian Sunan Ampel di atas ini. Terus sampai semuanya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Cara buatnya apa? Cara buat apa? Kotaknya. Nah, kalau pakai HP biasanya ada pilihan apa? Pilih elemen dulu. Cari kotak, habis itu pilih teks untuk mengisikan teks. Boleh nanti sambil kita kerja, boleh saya bantu, atau ada temannya yang udah paham, boleh juga bantu temannya. Nah, SID garis miring di browser ya, di Google Chrome, Walisomo 10B. Oke, udah banyak yang masuk. Nah, untuk kelompok 1 itu Sunan Gresik. Mana kelompok 1? Sunan Gresik. Kelompok 2 Sunan Ampel. Kelompok 3 Sunan Bonang. Mana kelompok 3? Oke, Sunan Bonang. Kelompok 4 Sunan Derajat. Kelompok 5 Sunan Kalijaga. Kelompok 6 Sunan Kudus. Kelompok 7 Sunan Muria. Kelompok 8 Sunan Giri, dan kelompok terakhir kelompok 9 Sunan Gunung Jati. Oke, udah tahu bagian sunan-sunannya? Nah, sekarang yang perlu dicari adalah tadi ini asal usul tokoh. Dibagi tugas terus. Siapa yang nyari asal usul tokoh? Wilayah dakwah di mana saja beliau berdakwah. Apa metode dakwah yang digunakan dan apa nilai yang bisa diteladani dari tokoh tersebut, ya. Nah, lalu kalau sudah, silahkan dibuat kotak dan dituliskan di
Canva tadi. Ambil kotak di elemen, cari ketik aja kotak, kemudian setelah ada kotaknya taruh di dekat bagian sunan-sunannya tadi, lalu pilih teks untuk mengisikan teks. Ada yang pernah menggunakan Canva sebelumnya? Ada yang baru hari ini buka Canva? Ada. Nanti boleh kolaborasi dengan teman, minta ajarin temannya ya. Ajarin oleh temannya. Siapa yang sudah berhasil buat kotak? Nah, ini udah ada Aura Lutfiah udah berhasil buat kotak. Ya. Ya, sudah ada nih. Nampak pergerakannya. Boleh diduplikasi. Nanti tinggal isi teksnya sesuai dengan pembagian tugasnya. Yang belum paham boleh tanya caranya. Udah masuk ke link kan? Ketik dulu di Google Chrome s.id sendiri bisa kan? Nah, udah pilih kotak. Tentang zona mulia. Sunan Bonang masih sendirian nih. Mana Sunan Bonang? Masih sepi, Sunan Bonang belum ada apa-apa. Kalau dilihat di sini yang udah hampir selesai ini kelompok 6 ya. Mana kelompok 6? Kelompok 6 mana? Udah hampir selesai kayaknya ya. Udah 3 isian sudah. Biar cepat itu kalau ada teman yang udah bisa bantu temannya, maksudnya kasih tahu caranya gitu. Bisa diringkas inti-intinya aja juga boleh. Nomor 3 ini udah. Tapi udah keren lah. Ini masih masang ya. Sunan Bonang kelompok 3. Kelompok 3 gimana? Wah, ini ada fotonya lagi keren. Ya, paling keren lah. Ya. Jelas. Sunan Gresik mana Sunan Gresik? Oke, nanti pertama presentasi Sunan Gresik. Kemudian yang kedua presentasi Sunan Derajat, mana Sunan Derajat? Oke, yang kedua presentasi Sunan Derajat. Yang ketiga Sunan Kalijaga. Oke, berikutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus mana Sunan Kudus? Sunan Kudus nanti presentasi setelah Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Sunan Gresik. Asal usul Sunan Gresik atau biasa disebut Maulana Ali Ibrahim
Sunan Gresik asalnya dari mana? Belum ditemukan? Asal berasal dari mana? Di wilayah Gresik, Jawa Timur dan sekitarnya. Berasalnya lahir juga boleh nanti dicari tambahkan lagi ya. Baik, yang kedua tentang apa? Yang kedua tentang apa? Tentang wilayah ya. Oke, silakan. Wilayah dakwah. Sunan Gresik berdakwah di wilayah Jawa Timur. Ya, di Gresik, di Jawa Timur dan sekitarnya. Ya, ini bergerak keras masing-masing. Habis itu tentang apa lagi? Metode ya. Sunan Gresik bersifat gradual dan persuasif dengan pendekatan kultural dan adaptasi lokal. Ia tidak langsung memaksakan. Baik. Yang keempat tentang nilai. Sunan Gresik memiliki beberapa nilai karakter yang dapat dipelajari antara lain kebijaksanaan, kesabaran, dan sifat ramah dalam berdakwah. Baik. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya tentang Sunan Gresik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Adisha dari kelompok 6 yang bertanya, apa maksudnya dari Sunan Gresik bersifat gradual dan persuasif? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Sunan balik Gresik ya. bersifat gradual dan persuasif karena beliau menyebarkan Islam secara bertahap dan lembut, menghormati kebiasaan lokal agar masyarakat menerima ajaran Islam dengan sukarela. Ya, jadi gradual itu bertahap, persuasif itu membujuk. Ya, gradual itu artinya bertahap, grading. Persuasif itu bujukan, ajakan dengan lemah lembut. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita akan duduk. Kita lanjut ke kelompok mana tadi yang kedua? Kelompok apa tadi? Ini derajat, Sunan derajat. Mana Sunan derajat? Ya, oke. Silakan kelompok Sunan derajat. Yang pertama tuh asal usul Sunan Derajat yang akan dijelaskan oleh Najwa Tela. Asal-usul Sunan Derajat itu nama aslinya Raden Kosim, putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Malina, serta saudara Sunan Bonang. Kelahirannya pada akhir abad ke-15 Masehi di kawasan Ampel. Oke. Dan yang kedua, wilayah dakwah Sunan Derajat akan saya jelaskan sendiri. Wilayah dakwahnya berpusat di Patiran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, daerah pesisir utara Jawa. Dan yang ketiga, metode dakwahnya akan dijelaskan oleh Haikal Fikri. Metode dakwahnya menggunakan pendekatan sosial, kesenian Jawa dan pendidikan moral. Dan yang keempat, nilai karakter yang dapat diambil dari Sunan Derajat akan dijelaskan oleh Irfan Kusumudro. Menggunakan kesenian sosial, dermawan, menghormati dan tanggung jawab, moral, dan dikenal sebagai pintu luhur makhluk yang utama. Oke. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya? Tentang yang sudah disampaikan terkait dengan Sunan Derajat. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara kesenian Jawa dapat menjadi metode dakwah bagi Sunan Derajat? Terima kasih atas pertanyaannya, Tultia. Jadi kesenian Jawa menjadi salah satu metode dakwah efektif bagi Sunan Derajat karena ia menggunakan budaya lokal dan menyampaikan ajaran Islam secara halus dan mudah diterima masyarakat. Oke, begitu ya. Jadi menggunakan kesenian Jawa sebagai sarana dakwah. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk. Yang penting ingat kodenya 81249, nanti bisa nyusul. Kalau yang ada belakangan 1, 2, fokus di hati. Ya, ini dia. Oke, beda-beda soalnya.
beda ya. Oke. Ya. Oke, posisi sementara Ryan di atas. Ada Murata dan Abel di bawah. Mau disusul oleh Abel di atas sekarang. Ya. Oke, Apia menyalip semuanya. Apia di posisi teratas kan. Ada Abel. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, kalau ada belum selesai kita akan akhiri. Iya. Nah, di posisi ketiga ada Fitra, posisi ada Nela dan satu kata saja. Apa yang kalian dapat teladan dari wali songo? Jadi ketikkan. Satu kata saja. Satu kata. Teladan apa yang kalian dapat? Ya, silakan diketik. Yang udah berhasil masuk. Satu kata. Satu kata aja. Satu kata. Oke, bagus, berani. Ada lagi? Siapa yang menurut kalian tadi udah pelajari teladan apa yang kalian dapat dari wali songo? Bijaksana, oke. Apalagi? Berani, bijaksana, sopan, humble. Humble itu yang transformer kan? Oke, sopan, baik. Apalagi? Semangat dalam berdakwah. Ya. Satu kata, oke lah. Oke, semangat. Oke. Terbaik. Oke, apalagi? Hebat. Ya, tidak mencuri. Ramah, cerdas. Ya. Oke. Apa yang terakhir tadi masuk? Konsisten. Apalagi yang baru? Bertakwa. Ya. Tekun. Masih ada yang mau masuk? Kalau mau sama nggak apa-apa juga. Mau yang sama dengan yang udah ada di sini juga boleh ya. Inklusif, ya, nggak membeda-bedakan. Oke. Mau sama dengan yang sudah di sini juga boleh. Oke. Ada? Masih ada yang belum ngetik? Udah habis? Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Jadi mungkin kita tidak merasakan langsung dakwah dari wali songo karena kita tidak tinggal di Jawa ya. Tapi secara umum Indonesia ini punya hutang budi kepada wali songo. Usaha mereka semua dalam mendakwakan Islam sehingga Jawa itu sebagai pusat Indonesia karena mayoritasnya ada di Jawa, maka Islam pun berkembang kuat di Indonesia. Baik, pertemuan kita sudah berakhir. Kalian coba nanti pelajari kembali tentang ini, boleh baca dari sumber manapun. Buku yang saya kirim di grup itu juga bagus banget untuk kalian baca. Itu sangat membuka wawasan kalian tentang bagaimana sejarah Islam yang disebarkan oleh wali songo. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la